Halo pemirsa Rudi Haji dimanapun Anda berada. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai seorang penyiar senior dari Voice of Vietnam. Beliau adalah Ibu Tutuy. Ibu Tutuy ini... Ya, terima kasih Pak. Ya, selamat pagi dari bumi Kalimantan. Oh, saya juga salam hormat dari saya dari sekarang di Jakarta. Ya, ya. Bu Tuy ini adalah seorang penyiar senior yang sebenarnya sudah paripurna, Bu ya. Tetapi karena beliau ini memiliki dedikasi, loyalitas yang tinggi terhadap negara Vietnam, dan sampai hari ini beliau masih mengasuh 2 acara di Suara Vietnam. Itu acara yang digemari oleh pendengar Indonesia, yaitu Vietnam, Negeri dan Rakyatnya, dan acara warna-warni 54 etnis minoritas Vietnam. Dan hari ini saya akan berbagi cerita kepada pemirsa sosok Ibu Tuy ini seperti apa. Dan kita akan gali terus sosok beliau yang menginspirasi kita semua. Selamat pagi, Ibu Tuy. Saya pertama-tama berterima kasih kepada Bapak Rudi Hartono, Borneo Listener Club pertama-tama, dan saya juga dengan hormat sampaikan salam kepada para pendengar Indonesia. Ya. Saya seorang penyiar bahasa Indonesia dari Radio Suara Vietnam. Saya dengan senang hadir dalam pertemuan hari ini. Terima kasih. Baik. Kita mulai, Bu, dengan pertanyaan saya yang pertama. Saya ingin mengetahui sudah berapa lama Ibu Tuy bekerja di Radio Suara Vietnam, dan kenapa Ibu memilih menjadi seorang penyiar Radio Suara Vietnam? Bapak Rudi Hartono yang hormati, para pendengar Indonesia yang hormati, saya sudah hampir 35 tahun ini sebagai penyiar bahasa Indonesia dari Voice of Vietnam. Sejak tahun 85, saya seorang mahasiswi bahasa Inggris. Sebenarnya saya sudah dipilih untuk belajar bahasa Indonesia dan sampai saat ini sudah hampir 35 tahun sebagai penyiar bahasa Indonesia. Saya kebetulan dipilih oleh Radio Vietnam untuk belajar bahasa Indonesia dan juga kebetulan menjadi penyiar bahasa Indonesia. Tapi saya paling suka bahasa Indonesia, maka saya semakin hari demi hari saya memperdalam wawasan tentang bahasa Indonesia. Maka saya hampir dalam profesi sudah seumur hidup saya demi bahasa Indonesia. Wow. Ya. Sekian itu, Pak. Ya. Sebagai seorang wanita, ya, tentunya yang lahir sudah di zaman penjajahan, Bu ya. Jadi tentu dedikasi, loyalitas yang sudah tidak diragukan lagi untuk negara Vietnam. Bagaimana awal mulanya berminat untuk menjadi seorang penyiar? Negeri Vietnam kami pada tahun 75 baru menjadi satu. Sejak itu, Vietnam kami mengalami banyak kesulitan dalam bidang ekonomi dan di berbagai bidang karena negeri kami sudah dihancur banyak oleh agresor asing. Tapi tahun 75 negeri kami menjadi satu, 2 bagian Vietnam Utara dan Vietnam Selatan menjadi satu. Dan kami sangat memerlukan barisan tenaga kerja di berbagai bidang. Dan saya juga adalah salah seorang di antara mereka dipilih untuk menjadi kerja di bidang bahasa, terutama bahasa Indonesia. Maka kami sebagai barisan persiapan untuk masuk negara-negara ASEAN. Kalau mau mencari sahabat, mencari negara tetangga dengan negara-negara ASEAN, kami juga harus tahu bahasa mereka. Oleh karena itu, saya di antara banyak orang lain dipilih untuk belajar bahasa Indonesia.
Dan sejak itu saya seorang wanita. Negeri Vietnam kami mementingkan barisan perempuan. Kami sepadan dengan kaum laki-laki. Kami bisa memilih profesi, bisa kerja, bisa berbaur pada forum pemerintah, negara, parlemen, dan 28% perempuan Vietnam di parlemen Vietnam. Dan ketua parlemen Vietnam juga seorang perempuan. Dan saya juga tidak jualian. Saya juga tergolong dalam barisan perempuan yang mau maju dan mau campur tangan pada urusan pemerintah, urusan parlemen, dan kaum perempuan Vietnam maju sekali. Terima kasih. Yap, wah ini seru sekali nih menjelaskan kepada kita bahwa siapa sosok Ibu Putri. Tadi Ibu mengatakan bahwa awalnya itu mengambil jurusan bahasa Inggris. Yang ingin saya ketahui, apakah selain belajar di negeri Vietnam, apakah Ibu ada belajar bahasa Indonesia di Indonesia ataupun berinteraksi dengan masyarakat Indonesia di Vietnam? Ya, kami pada waktu itu siapa yang mau belajar atau dipilih untuk belajar bahasa asing juga harus tamat sekolah tinggi dalam satu bahasa. Saya tamat sekolah tinggi perguruan. Kalau tidak ada haluan untuk nanti masuk ASEAN, saya mungkin sudah menjadi guru bahasa Inggris. Saya juga bisa berbahasa Inggris. How are you ya? Dan setelah itu semua kami ada satu sertifikat bahasa asing yang pertama. Kemudian baru bisa belajar bahasa kedua, yaitu, dan saya kebetulan menjadi penyiar bahasa Indonesia. Itu alasannya. Saya tertarik satu statement bahwa penyiar POV itu menggunakan nama samaran, bukan nama asli. Tentu ini ada suatu sejarah ataupun alasan yang dijadikan oleh penyiar Radio Suara Vietnam untuk hal tersebut. Itu kira-kira apa alasannya? Saya juga ingin memperkenalkan sepintas lintas tentang siaran bahasa Indonesia dari Voice of Vietnam. Siaran bahasa Indonesia dari Voice of Vietnam didirikan pada tanggal 30 Juni tahun 1966. Sampai hari ini hampir sudah 54 tahun ya, usia siaran kami sudah lama. Dan sejak itu, dari tahun 66 itu, Vietnam masih dalam peperangan. Ya, kami harus ke pegunungan, studio kami di daerah pegunungan, tapi tetap menyiarkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Jerman. POV 5 kami ada 12 bahasa dan satu siaran bahasa Vietnam untuk orang Vietnam di luar negeri. Maka totalnya 13 siaran bahasa asing. Dan pada waktu itu, ketika saya direkrut masuk VOV, saya mendapat satu ketentuan, semua penyiar bahasa asing akan pakai bahasa samaran. Bisa memilih nama anak perempuan atau anak laki-laki atau nama tentang bunga, tentang pohon atau yang lain, tapi nggak pakai bahasa asli seperti sekarang. Tapi setelah itu kami juga bebas pilih nama sendiri. Seperti saya, nama asli saya penyiar Tu Thuy. Bahasa Vietnam sulit kan? Ya. Dan sekarang kami pakai bahasa asli. Itu hanya dulu dalam masa perang aja. Ya, mungkin demi keamanan ya. Ya. Kemudian saya ingin mengetahui pengalaman Ibu kan sudah 35 tahun sebagai penyiar Radio Suara Vietnam. Kira-kira apa suka dan dukanya sebagai seorang penyiar itu? Sepanjang waktu yang cukup panjang itu, sebagai penyiar bahasa Indonesia dari Voice Vietnam, saya sendiri, negeri dan manusia Indonesia telah membuat saya terharu. Melalui banyak kunjungan ke Indonesia atau melalui sejarah Indonesia, saya tahu bahwa Vietnam dan Indonesia menjadi satu yang sama tahun 1945.
Indonesia merdeka 19 ya, Agustus 1945, dan Vietnam kami juga menjadi satu dan menjadi merdeka pada tanggal 2 September tahun sama, 45. Pengalaman yang mendalam bagi saya ialah kalau masuk studio untuk membaca sebuah artikel tentang politik, tentang kesusastraan, atau tentang potret manusia, atau tentang atau acara warta berita juga. Maka semua artikel itu memerlukan daya atau cara membaca yang berbeda-beda. Misalnya kalau membaca tentang politik, kita bagaimana juga berfokus pada isinya dan agak tegas untuk menentukan, untuk memastikan tegak dari pemerintah itu. Tapi kalau tentang artikel kesusastraan, tentang manusia, kita bagaimana cara membaca harus cukup ringan, cukup sopan, dan cukup lemah lembut. Bagaimana bisa artikel itu menarik perhatian atau memfokuskan perhatian orang, dan harus masuk hati pendengar. Dan yang penting juga jelas dari hati. Jangan membaca artikel dari mulut. Kalau dari mulut tidak mendalam, pendengar tidak terharu akan apa yang kami bacakan. Itu, Pak. Ya, ini pengalaman baru nih bagi pendengar. Begitulah seorang penyiar gitu, untuk memberikan kesan yang mendalam kepada para pendengarnya. Pertanyaan selanjutnya. Ya, benar, Pak. Itu benar. Ya. Maka ya, lanjut, Bu. Maka pendengar kita, para pendengar Indonesia atau Vietnam, sangat-sangat memerlukan penyiar yang sepenuh hati demi profesinya, demi setiap artikel. Jangan pikir bahwa di depan kita hanya satu pengeras suara aja. Oh, di depan kita seperti sekarang ada jutaan menonton sedang mendengar suara kita. Itu pengalaman saya. Ya, berarti Bang betul-betul menjiwai sebagai seorang penyiar, dan tentu ya saya merasakan sendirilah bagaimana terkesan dengan Ibu Tuy ya, dari udara sampai ke darat begitu ya. Oke, saya juga ingin mengetahui setiap pejabat negara atau petinggi negara yang datang ke negara Vietnam itu selalu saja Ibu Tuy mendampingi, dari petinggi hingga presiden. Sebenarnya apa sesungguhnya itu yang ditawarkan ke Ibu itu? Kok bisa menjadi penerjemah dari petinggi negara dari Indonesia? Saya pertama harus menyatakan bahwa saya mendapat dukungan dari Tuhan dulu, dan kedua saya sebagai seorang yang sangat mujur sudah dipilih oleh pemerintah parlemen sebagai penerjemah banyak rombongan tingkat tinggi dari Vietnam dan Indonesia, dan melalui kunjungan-kunjungan itu, saya semakin memperdalam wawasan saya tentang Indonesia. Tentang Indonesia, saya bisa menceritakan semuanya. Sebagai saya sekarang, saya menganggap diri sebagai warga negara Indonesia juga. Saya bertugas, berfungsi untuk memperkenalkan negeri dan manusia Indonesia sebagai maka saya menganggap negeri Indonesia, negeri ribuan pulau ini sebagai kampung halaman kedua saya. Maka melalui semua kunjungan tingkat tinggi itu, saya juga merebut peluang untuk memperkenalkan Vietnam. Karena saya dari Vietnam ke Indonesia, dan
sebaliknya kalau dari Indonesia ke Vietnam, saya memperkenalkan ke Indonesia kepada sahabat Vietnam. Saya sering mencari jembatan penghubung antara kedua pihak. Saya ada satu kesan ini sangat mendalam. Pada suatu kali sebagai penterjemah dari mantan Presiden Susilo Bambang datang, beliau bertanya saya, Ibu, sudah lama tinggal di Vietnam? Oh, saya terkejut. Pak, Presiden kira saya warga negara Indonesia, bukan warga negara Vietnam. Ibu Ani menyatakan, oh Pak, Ibu itu bukan orang Indonesia. Ibu itu orang dari Voice of Vietnam. Itu kenang-kenangan yang sangat mendalam bagi saya. Itu saya sudah sukses di bidang bahasa ya. Ya, saya senang dan sangat terharu tentang hal itu. Itu kenang-kenangan yang mendalam bagi saya. Wah, saya juga terharu mendengarnya. Memang saya melihat ya, Ibu itu seperti orang Jawa, rasanya halus, lembut. Ya. Jadi seperti orang Indonesia memang, ya bukan saya aja yang beranggapan gitu ya. Kemudian saya melihat di Facebook Ibu itu ada membuat satu pelajaran gitu, pelajaran bahasa Vietnam. Nah, ini sangat positif sekali, sangat bagus sekali. Saya melihat satu dedikasi yang tinggi untuk memperkenalkan bahasa Vietnam ke orang Indonesia. Kemudian Ibu juga membawa orang Vietnam mengenal bahasa Indonesia. Itu luar biasa. Kalau saya pikir luar biasa karena memang itu gratis, tidak dibayar apa-apa. Memang betul-betul satu Ibu kepada orang Vietnam atau orang Indonesia untuk berbagi, untuk membuat satu kenangan dalam hidup itu. Orang akan mengenang Ibu itu ini orangnya seperti ini. Itu yang saya terkesan sekali. Dan saya ingin tahu dari pernyataan Ibu, kenapa membuat grup ataupun tulisan untuk memperkenalkan kepada orang Indonesia ataupun orang Vietnam melalui media sosial ini. Saya sebenarnya selain bekerja di Radio Star Vietnam sebagai penyiar penerjemah atau sebagai wartawan juga, saya juga mengajar bahasa Indonesia. Dan sampai saat ini saya sudah ada banyak murid di sepanjang Vietnam. Dan sekarang saya meskipun sudah pensiun tetapi masih membuka kursus pengajar 19, saya mengajar online. Maka murid saya di berbagai bidang, terutama mereka di Vietnam Utara, di Vietnam Selatan. Saya juga melalui itu mencari lapangan kerja untuk mereka. Mereka bisa sampai saat ini tidak hanya bekerja untuk pemerintah saja. Mereka juga bisa mencari duit ketika jual beli online. Maka kalau tidak ada bahasa Indonesia, tidak bisa ada hubungan yang baik atau tidak bisa menjual barang-barang kepada Indonesia atau sebaliknya. Oleh karena itu, sekarang saya mengajar bahasa Indonesia untuk orang Vietnam. Dan pada masa belakangan ini saya melihat sedikit orang Indonesia bisa berbahasa Vietnam. Dan karena sampai saat ini di Indonesia belum ada kursus pengajaran bahasa Vietnam untuk orang Indonesia. Oleh karena itu, saya juga membuka satu Facebook sendiri tentang pengajaran bahasa Indonesia maupun bahasa Vietnam. Terutama, saya mengajar bahasa Vietnam secara gratis. Dan melalui forum ini, saya juga ingin menyampaikan satu pemberitahuan. Ibu Tu Thủy dari Vietnam
atau nama Indonesia Ibu Dewi akan mengajar bahasa Vietnam secara gratis kepada semua orang Indonesia. Siapa yang mau belajar bahasa Vietnam, datang ke Facebook saya. Nah, berikut ini saya akan membuka halaman itu. Tolong Bapak Rudi Hartono sharingnya supaya semakin ada lebih banyak orang Indonesia yang ingin belajar bahasa Vietnam dan semakin banyak orang Vietnam ingin belajar bahasa Indonesia. Nah, kita bersama-sama ikuti dan nonton halaman itu ya. Nah, apakah Bapak sudah lihat? Ya, jelas, jelas. Ya, Vietnam Indonesia Language Central. Yes. Ya, itu halaman yang dimiliki saya sendiri. Saya di sini ada logo Wayang Golek Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia, hotline, nomor telepon di Vietnam, nomor telepon di Indonesia. Ya, semua orang bisa masuk untuk belajar, bisa menyampaikan permintaan kepada saya. Saya bisa nolong, bisa bekerja sama, ya. Di sini kami juga memuat artikel tentang sejarah Vietnam. Siapa yang mau bertanya tentang sejarah Vietnam, tentang bahasa Vietnam, tentang lagu-lagu Vietnam, musik Vietnam, misalnya kata-kata yang pokok, gavai, kelas online. Ya, itu kedua bahasa, Indonesia dan Vietnam. Ya, itu kelas online ini kepada murid Vietnam belajar bahasa Indonesia di Saigon, kota Ho Chi Minh. Dan sudah ada banyak perempuan, belum ada laki-laki Indonesia ingin belajar bahasa Vietnam. Terutama pelajar murid dan pelajar di SMA. Ya, mereka mau belajar bahasa Vietnam itu saya mengajar secara gratis. Ya, let's masuk ya. Marilah masuk ya, bye-bye. Wow, keren. Yo, sekian. Ya, keren. Dan kita lanjutkan ya. Ya, lanjut Bu. Oke, terima kasih atas share slide tadi sepintas-selintas tentang kursus bahasa Vietnam secara gratis yang dibuat oleh Ibu Tutui. Semoga para pemirsa, para pendengar, ya tentunya kita berharap anaknya, kalau yang udah tua nih anaknya, mahasiswa itu untuk punya kemauan untuk belajar bahasa Vietnam. Tidak ada salahnya kita belajar bahasa negara-negara ASEAN dan tentu kita akan mudah untuk berinteraksi dengan negara yang kita kunjungi. Oke, saya berharap nanti anak, cucu, atau teman-teman Bapak, atau rekan-rekan Bapak, siapa yang ingin belajar bahasa Vietnam, saya mengajar secara gratis. Oke, saya siaga
menjadi orang yang membenihkan, yang menanam bahasa Vietnam di Indonesia. Ya, dan juga terima kasih Bapak sudah nolong untuk sharing pusat bahasa saya. Pertanyaan yang terakhir, ini Bu, yang terakhir. Saya ingin Ibu memberikan satu pesan kepada kita semua, baik saya yang ada di sini, yang di hutan belantara, ataupun rekan-rekan pendengar, ya, untuk terus mendengarkan Voice of Vietnam ataupun share tentang apa saja yang dapat Ibu sampaikan ke kami pada kesempatan kali ini. Ya Pak, terima kasih. Sebenarnya pesan dari saya juga tidak besar, tapi bagi saya seorang perempuan yang sebagai penyiar, bagaimanapun sudah 3-5 tahun juga mengumpulkan banyak pengalaman. Saya mau menyatakan begini, siapapun yang hidup di dunia ini, hidup secara baik dari hati. Sebagai penyiar, ketika membaca artikel, membacanya secara sepenuh hati. Dari hati kami, hati baik, semuanya akan menjadi baik. Dan saya juga tahu bahwa Bapak Rudi Hartono telah meraih hadiah dari Voice of Vietnam. Dan mengapa Pak sudah meraih hadiah tinggi itu? Menurut saya itu juga dari hati. Kalau Bapak tidak menyediakan waktu, tidak menyediakan tenaga dan pikiran, nggak bisa meraih hadiah. Tetapi karena Bapak mencintai negeri Vietnam, manusia Vietnam seperti saya, maka akhirnya kita akan sukses. Dan melalui forum yang kecil ini, saya mau menyatakan bahwa saya seorang penyiar Vietnam, penyiar bahasa Indonesia dari Voice Vietnam, juga berterima kasih kepada para pendengar Indonesia. Mereka sudah mendorong saya, membantu saya, mendukung saya dalam profesi. Dalam pertemuan di Jakarta, saya telah diberikan satu gambar dari satu klub pendengar Indonesia kepada saya. Ini adalah kenang-kenangan yang sangat mendalam bagi seorang penyiar saya. Oh, saya datang di negeri Anda sekalian, di negeri ribuan pulau, dan sudah dihadiahkan satu lukisan ini. 2 burung, itu bukti kita hidup bersama, hidup damai di dunia. Ya, dan akhirnya saya menyatakan terima kasih kepada Bapak Ketua Pordedo Listener Club, para pendengar klubnya selalu mendampingi saya di perjalanan bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Tuy yang telah menyempatkan waktu untuk kita wawancarai di acara podcast saya, itu namanya Oblas itu obrolan lepas. Jadi masuk di obrolan lepas di channel YouTube saya. Dan ini juga saya share kepada semua pendengar yang berada di klub-klub pendengar. Ada 3 klub pendengar yang saya share. Jadi mereka akan melihat semua apa yang kita bincangkan pada hari ini. Ya. Kata-kata terakhir saya mau sampaikan ialah pada tahun 2010 saya juga diberikan satu sertifikat dari Kemenlu Indonesia, dari pemerintah Indonesia sebagai seorang penerjemah yang sudah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam menjalin hubungan persahabatan Vietnam-Indonesia. Jai Allah hubungan persahabatan Vietnam-Indonesia. Selamat kami ucapkan Ibu. Jadi kita kedua anak bangsa Indonesia dan bangsa Vietnam hidup berdampingan, rukun, damai, dan tentu berkreasi untuk menghasilkan sesuatu yang baik kita share kepada orang-orang yang ingin mengetahui tentang Indonesia dan Vietnam.
Dan Ya, sama-sama. Terima kasih. akhirnya saya cukupkan sampai di sini acara kita. Sampai ketemu di vlog-vlog saya berikutnya. Terima kasih, Bu. Salam untuk Ya, keluarga. sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Selamat sukses Pak Rudi Hartono. Terima kasih. Sehat selalu, Ibu.